Bab 260, Konferensi Pertukaran, Tao. Ketika Gu Changge kembali ke aula besar, Dongfang Mingyue dan Yuan Yabai telah mengasingkan diri untuk memurnikan ramuan. Dengan 10 hari tersisa sebelum apa yang disebut konferensi pertukaran, ia hanya memasuki salah satu ruang pengasingan dan memulai kultivasinya dengan pikiran tenang. Baginya, menstabilkan kultivasi alamnya tentu saja tidak diperlukan. Dengan bakat tulang akar dan pemahaman jiwa ilahi, tidak mungkin fondasinya goyah. Faktanya, setiap kali ia membuat terobosan, hal itu terjadi secara alamiah seperti air yang mengalir ke saluran, ia tidak pernah mengalami apa yang disebut hambatan seperti yang dibicarakan oleh para kultivator lainnya. Yang dibutuhkan hanyalah energi spiritual di dalam tubuhnya untuk mencapai ambang batas, dan dia akan menerobos ke alam berikutnya dalam sekali jalan. Terlebih lagi, setelah mengalami terobosan, dia tidak perlu menstabilkan kultivasinya, apalagi karena tubuh suci sukses kecilnya terlalu kuat. Namun, apa yang lebih ia nantikan adalah penyempurnaan tubuh suci istri-istrinya setelah mereka menyempurnakan ramuan tersebut. Hanya bakat bawaan tubuh suci sukses kecil untuk transformasi roh yang memungkinkannya di alam kekosongan pemurnian kelas 6 untuk bertahan dalam pertempuran melawan pembangkit tenaga alam pemusnahan kelas 9 tanpa cedera. Pengaruh dari penyempurnaan tubuh suci pastinya akan lebih kuat dan tidak lebih lemah daripada teknik transformasi roh. Mungkin, itu cukup untuk dengan mudah menekan mereka yang ada di alam sage. Meskipun kekuatan aslinya sudah setara dengan alam sage, orang bijak seperti itu dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi dan bahkan mulai memahami kekuatan hukum. Kalau sampai pada konfrontasi langsung, dia paling-paling hanya bisa mengaku tidak kalah, tetapi tidak berani mengatakan dia pasti bisa membunuh master alam sage. Sementara itu, di sebuah kota di negara bagian tengah, Guan Kuan baru saja menemukan sebuah penginapan tempat ia berencana untuk beristirahat malam sebelum kembali ke Sekte Pedang untuk melapor. Dia telah mengambil alih tidak kurang dari 9 misi sekte kali ini. Bergegas untuk mendapatkan poin sekte, dia tidak kembali ke Sekte Pedang selama lebih dari setengah tahun, bepergian ke seluruh negara bagian tengah setiap hari tanpa istirahat. Tepat saat dia memesan makanan dan hendak menuju ke atas setelah mengisi perutnya. Dia mendengar orang-orang di meja sebelah sedang berdiskusi tentang Sekte Sein Pedang. Mungkinkah mereka sedang membicarakan Changge? Dia berhenti sejenak di tengah langkahnya menuju ke atas dan tak dapat menahan diri untuk mendengarkan percakapan mereka. Dalam setengah tahun terakhir, dia hampir tidak melakukan kontak dengan orang lain, dan misi yang berani dia ambil tidak terlalu sulit, sebagian besar adalah tugas untuk menemukan rumput roh dan akar roh, cukup ikuti peta ke area terkait untuk mengumpulkannya. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi di Sekte Pedang selama setengah tahun itu. Para kultivator muda di meja itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tingkatan terendah berada di alam mendalam jangkauan dan tingkatan tertinggi hanya di alam kekosongan pemurnian tingkat ke-6. Kudengar dalam beberapa hari ke depan, Lembah Wan Hua dan Sekte Pedang akan mengadakan konferensi pertukaran untuk generasi muda. Kemungkinan besar Sein Gu akan muncul. Apakah ada di antara kalian yang tertarik untuk menontonnya? Kalian mungkin akan mendapatkan sesuatu. Meskipun tidak ada keuntungan lain, hanya dengan menyaksikan Sein Gu dengan matamu sendiri akan membuat perjalanan ini berharga. Puff, seolah-olah kamu tidak tahu, kamu hanya ingin pergi menemui Premier dari Lembah Wan Hua, bukan? Teman-temannya tertawa terbahak-bahak, dan menelanjanginya tanpa ampun. Dangkal, aku tidak seperti kalian semua, aku mengabdikan diri sepenuhnya pada Dao, bagiku, wanita hanyalah kerangka di balik daging mereka. Dibandingkan dengan apa yang disebut tulang penggoda bawaan itu, aku lebih tertarik menyaksikan kemegahan Sein Gu. Dialah orang yang mampu memurnikan kesengsaraan surgawi, yang mampu menghancurkan keluarga kelas 2 dalam sekejap dengan kekuatannya sendiri, dan yang mampu menahan kesengsaraan surgawi dengan tangan kosong hanya untuk membunuh musuhnya. Mereka mengatakan bahwa sebelumnya, dia absen selama 18 tahun di domain utara, dan baru 3 atau 4 tahun kemudian dia kembali berkultivasi. Bisakah kamu bayangkan, hanya dalam waktu 3-4 tahun, dia telah berubah dari seorang manusia biasa menjadi seorang kekuatan besar alam gerbang surgawi tingkat 8. Cek, dibandingkan dengan prestasi seperti itu, apa istimewanya si tulang menawan yang berbakat alami itu? Aku rasa bahkan Raja Sejati Lucian dari Sekte Pedang Puncak Putra Suci pertama akan segera digantikan oleh orang suci Gu. Ketika pemuda tingkat 4 yang mencapai alam mendalam berbicara tentang Gu Changge, matanya penuh kekaguman dan rasa iri, berharap dia memiliki kekuatan seperti itu. 3 tahun untuk mencapai alam gerbang surgawi kelas 8. Menurutku, itu mungkin palsu. Itu tidak lebih dari sekadar Sekte Pedang yang mencoba membesar-besarkannya, tentu saja, aku juga tidak menyangkal kekuatan Sein Gu, terutama kemampuannya untuk memurnikan kesengsaraan surgawi dan menerobos ke tingkat 8, yang benar-benar menantang surga. Namun, untuk berpindah dari manusia biasa ke alam gerbang surgawi dalam waktu 3 tahun, pasti ada beberapa hal yang perlu dilebih-lebihkan. Belum lagi dia baru berada di Sekte Pedang selama lebih dari setengah tahun, dan sebelumnya, dia berada di wilayah utara yang terpencil. Bagaimana dia bisa naik ke kelas 7 hanya dalam waktu 2 tahun?
Sayangnya, semua itu hanyalah intrik dari negara-negara besar yang menciptakan tontonan yang spektakuler, nikmati saja pertunjukannya. Yang tertua di antara mereka, seorang pemuda alam pemurnian kekosongan, mencibir dengan jijik, sama sekali tidak mempercayai rumor tentang perubahan dari manusia biasa ke alam gerbang surgawi tingkat 8 dalam 3 tahun. Namun, saat dia selesai berbicara, dia mendengar suara di belakangnya. Anak muda, perluaslah wawasanmu. 3 tahun lagi untuk menerobos ke alam gerbang surgawi kelas 8, yang lain mungkin tidak bisa, tapi dia pasti bisa. Gu Wankuan, setelah mendengar berita tentang Gu Changge, tanpa sadar mendekati meja mereka dan berdiri di belakang pemuda alam pemurnian kekosongan. Anda, kami hanya mengobrol santai, tanpa ada maksud jahat. Kalau ada pendapat yang berbeda, silakan dibagikan. Kemunculan tiba-tiba kekuatan besar alam pemusnahan membuat mereka tercengang, mereka segera berdiri untuk membungkuk hormat. Kultivator alam kekosongan pemurnian kelas 6 juga menunjukkan ekspresi gugup saat berbicara. Ini bukan masalah pendapat, tapi fakta, Gu Wankuan menyatakan dengan tegas, alisnya berkerut. Mendengar perbincangan mereka, ia pun sedikit terkejut, tidak menyangka begitu banyak hal terjadi hanya dalam waktu setengah tahun. Bahkan setelah Changge tiba di Sekte Pedang, dia sudah mendapatkan posisi di puncak Putra Suci keempat. Dengan kekuatan alam tak terbatas tingkat ke-7, dia menantang 3 individu dari tahap awal alam pemusnahan tingkat ke-9. Dan dia meraih kemenangan dalam sekejap. Cek, bahkan aku takkan sanggup melawan para pewaris suci kelas 9 dari Sekte Pedang. Tingkat pertumbuhan anak itu sungguh mengerikan. Meski aku tidak melihatnya sendiri, aku sangat percaya pada tuan muda kita. Saya sangat menikmati kisah itu ketika saya mendapati seseorang mengungkapkan keraguan, saya tidak dapat menahan diri untuk berbicara untuk meluruskan keadaan. Kamu benar. Dihadapkan dengan orang asing ini yang merupakan kekuatan besar dari alam pemusnahan kelas 9, beberapa yang lebih muda tentu tidak berani berkata banyak, hanya mengangguk setuju. Melihat sikap mereka yang malu-malu, Gu Wankuan tahu bahwa ia telah terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu. Tidak ada hal yang berharga untuk dibicarakan dengan mereka. Maka ia pun berbalik dan meninggalkan kedai itu, padahal ia bermaksud untuk bermalam di sana dan beristirahat. Tetapi sekarang, mendengar tuan mudanya telah melakukan prestasi yang luar biasa, dia tidak sabar untuk segera kembali ke Sekte Pedang untuk melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dalam sekejap, sosoknya menghilang di depan kedai. Hanya menyisakan beberapa anak muda yang menyeka keringat di dahi mereka. Itu sungguh aneh. Mereka saling bertukar pandang dan tidak berani meneruskan omong kosong mereka. Siapa yang mengira bahwa obrolan santai akan menghadirkan kekuatan besar alam pemusnahan kelas 9 ke dalam percakapan? Kali ini adalah interupsi, lain kali, siapa tahu, mereka mungkin diserang karena berbicara di luar giliran. Tampaknya prestise Sein Gu bahkan lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Di wilayah Sekte Pedang, seseorang tidak boleh berbicara sembarangan. Hanya dalam waktu 2 jam, Gu Wankuan telah bergegas kembali ke Sekte Pedang. Dia tiba di aula misi dan menyerahkan akar roh dan buah roh yang telah dikumpulkannya dalam perjalanan ini. Saya menerima total 9 misi, meskipun ada satu misi di mana saya tidak dapat menemukan akar roh yang dicari sekte tersebut. Bisakah tetua menghitung 8 misi yang telah diselesaikan ini untukku? Sembari bicara, Gu Wankuan meletakkan token penghormatannya di meja tetua yang bertanggung jawab atas misi, lalu mengeluarkan beberapa kotak giok yang berisi akar roh dan buah roh dari cincin luar angkasa. Sang tetua, yang terbiasa dengan hal-hal seperti itu, mengambil 8 jenis buah roh dan akar, meliriknya dengan santai, dan mengangguk sedikit, tidak buruk, usianya hanya lebih tua, tidak pernah kurang. Saya akan menambahkan 10% ekstra ke poin hadiah Anda berdasarkan hadiah misi asli sekte. Sembari berbicara, dia mengambil token tributor, siap untuk merekamnya. Akan tetapi, saat dia melihat bahwa token penghormatan itu memiliki otoritas tertinggi, dia menatap Gu Wankuan dengan sedikit terkejut. Umumnya, siapapun yang menjalankan 9 misi sekaligus tidak akan memiliki banyak latar belakang, jika tidak, mereka tidak perlu bekerja terlalu keras. Jadi mengapa dia memiliki akses tingkat tertinggi pada token tributornya? Terima kasih, tetua, kata Gu Wankuan sambil tersenyum dan memberi hormat dengan tangan terlipat, setelah mendengar tentang hadiah tambahan 10%. Namun, saat sang tetua mencatat informasi pada token tersebut, dia bergumam, Gu Wankuan, poin misi, tunggu. Rekan Daois ini, dari daerah mana asalmu? Tiba-tiba dia mendongak ke arah Gu Wankuan, pikirannya tergerak. Wilayah utara, keluarga Gu, jawab Gu Wankuan acuh tak acuh. Petik 2. Jadi ternyata kau adalah anggota klan Sein Gu. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal, Daoist Fellow? Tetua di sini telah melakukan kesalahan. Setelah diperiksa lebih dekat, kualitas akar dan buah rohmu benar-benar luar biasa. Kamu seharusnya menerima hadiah maksimal berupa peningkatan poin sebesar 50%. Poin misi Anda telah dicatat, dan Anda dapat menukar item dengan token Anda kapan saja.
Mendengar ini, sang tetua menampakkan ekspresi menyadari, tidak heran kekuatan besar alam pemusnahan tahap awal ini memiliki token penghormatan dengan otoritas tertinggi. Tidak mengherankan jika dia adalah kerabat Senggu. Sambil berbicara, sang tetua segera berdiri dan tersenyum sambil mengembalikan token itu. Sikapnya sekarang benar-benar berbeda dari sikap acuh tak acuh yang ditunjukkannya sebelumnya. Terima kasih banyak, tetua. Guan Kuan mengerti bahwa dirinya pasti mendapat perhatian khusus karena Changge, dan dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun, para tetua Sekte Pedang sudah cukup menghargainya. Faktanya, ketika dia pertama kali datang ke Sekte Pedang dan ingin menjadi tributor, dia bahkan telah mempersiapkan batu roh untuk menjilat para tetua Sekte Pedang. Namun setelah mendengar nama Gu Changge, sang tetua tidak mengambil batu roh dan memberinya token penghormatan terbaik. Saat itu, Gu Changge bahkan belum tiba di Sekte Pedang, sekarang dia sudah ada di sini, aku diperlakukan lebih baik. Itu hanya usaha sederhana, tidak layak disebut. Rekan Daois, mengapa tidak meninggalkan jejak pada token geokomunikasi ini? Jika ada misi bagus di masa mendatang, orang tua ini akan menyimpannya untukmu. Sang sesepuh melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan seutas energi spiritual dari token geokomunikasi miliknya untuk diteruskan. Baiklah, untuk selanjutnya, aku akan mengandalkan perawatan dari tetua. Guan Kuan agak tersanjung dan segera mengeluarkan token geokomunikasinya untuk bertukar jejak komunikasi. Setiap tetua dari Sekte Pedang merupakan kekuatan besar alam petapa. Di domain utara, mereka adalah tokoh yang dihormati dan dihargai. Bagaimana mungkin aku, kelak orang tua ini yang akan membutuhkan perawatanmu, kata sang tetua sambil melambaikan tangannya dan tersenyum. Siapa di Sekte Pedang yang tidak tahu pentingnya memiliki hubungan baik dengan Senggu? Banyak yang mencari peluang tetapi tidak berhasil. Ia tidak percaya betapa beruntungnya ia hari ini, mampu menemani salah seorang anggota keluarga Santogu. Untuk menjadi alam pemusnahan kelas 9, statusnya di keluarga Gu juga tidak boleh rendah. Membangun hubungan tentu saja ada manfaatnya. Setelah beberapa saat, Guan Kuan meninggalkan aula misi dalam keadaan linglung. Kesopanan sang tetua telah membuatnya agak bingung. Tepat saat dia hendak kembali ke gua tempat tinggalnya untuk beristirahat sehari dan menukarkan poinnya dengan sumber daya budidaya pada hari berikutnya. Namun dia mendengar suara penuh kejutan terdengar. Rekan Tao Gu, kemana saja kamu selama ini? Orang bijak Zhao tengah berbicara dan telah mendarat di sampingnya. Itu Penatua Zhao. Saya baru saja mengambil beberapa misi sekte, dan baru kembali hari ini. Guan Kuan mengenali suara itu dan merasa familiar, dan saat melihat wajahnya, dia langsung menyadari bahwa itu memang Sage Zhao, orang yang pernah membantunya mendaftar sebagai tributor. Saat itu, dia telah memberinya banyak kemudahan, memberinya akses penghormatan tertinggi, dan dia bahkan belum mengenakan biaya satupun batu roh padanya. Sambil berbicara, dia segera membungkukkan badan sambil mengatupkan kedua tangannya. Namun, Sage Zhao buru-buru minggir, dan terus berkata, rekan Taois Gu, kamu tidak boleh membuat orang tua sepertiku menderita karena tindakan seperti itu. Sekarang aku hanyalah seorang pelayan di sisi tuan muda dan tidak bisa menerima kesopananmu. Haha, kita ini masing-masing orangnya, rekan Daois Gu, jangan terlalu formal, panggil saja aku, rekan Daois, tidak perlu, tetua, dan sebagainya. Jika saudara tidak keberatan, memanggilku, saudara Zhao, akan lebih baik, kata Sage Zhao sambil tertawa. Saudara Zhao, Guan Kuan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak, lagi pula, ini adalah tetua alam Sage. Kesopanan yang ditunjukkan padanya juga berkat koneksinya dengan Gu Changge. Kakak, kamu mau pergi kemana? Mendengar bahwa usahanya untuk bersikap akrab berhasil, Sage Zhao tersenyum dan bertanya dengan santai. Saya bersiap untuk kembali ke tempat tinggal saya untuk beristirahat selama sehari. Besok saya akan menukarkan sejumlah sumber daya kultivasi. Begitu Guan Kuan selesai berbicara, Sage Zhao menyela, saudaraku, mengapa repot-repot kembali ke tempat tinggal itu? Sekarang, ada tempat untukmu di puncak putra suci keempat Senggu. Dan jangan khawatir mengganggu tuan muda, dia punya aula besarnya sendiri, yang jauh lebih kuat dari puncak putra suci. Mengenai sumber daya kultivasi, kau tak perlu khawatir, seseorang akan mengirimkan sumber daya kultivasi ke puncak putra suci, sehingga kau tak perlu lagi berlarian memenuhi misi. Fokus saja pada kultivasi terpencilmu, teroboslah ke alam bijak sesegera mungkin, dan kau akan mampu menduduki posisi tetua. Guan Kuan tercengang oleh serangkaian pernyataan ini. Tanpa berkata apa-apa, dia mengikuti Sage Zhao ke puncak putra suci keempat. Saat ia melangkahkan kaki di puncak putra suci, ia pun merasakan energi spiritual yang jauh lebih pekat dari tempat tinggalnya sendiri, 10 kali lipat atau lebih, sehingga ia mendesah penuh emosi, inilah tanah suci sejati. Ia tak menyangka Changge, anak itu, bisa bergaul dengan baik. Setelah berbasa-basi sebentar, Resi Zhao mengatur tempat tinggal untuknya di puncak putra suci keempat dan menyuruhnya beristirahat terlebih dahulu. Sebelum mereka menyadarinya, 10 hari telah berlalu. Pada hari ini, banyak pengikut Sekte Pedang telah berkumpul lebih awal di depan gerbang gunung.
Ingin sekali melihat sekilas peri dari lembah Wanhua. Terutama peri dengan tulang penggoda bawaan itu, kebanyakan orang hanya pernah mendengarnya namun belum pernah melihatnya. Tak lama kemudian, sebuah perahu terbang berhiaskan bunga mendekat, dihiasi dengan 7 lampu warna-warni. Ia berhenti di depan gerbang Gunung Sekte Pedang. Sesuai dengan lembah Wanhua, bahkan perahu terbang mereka pun dihiasi dengan sangat indah. Dari kejauhan pun, samar-samar aku bisa mencium aroma bunga. Aku jadi penasaran seperti apa peri-peri di dalamnya. Sebentar lagi, saat berkhotbah, jika seseorang dapat bersinar, mungkin dapat memikat hati seorang peri dari lembah Wanhua, dan pasangan Tao mungkin akan beruntung. Jangan bermimpi, kau hanya seorang kultivator peringkat 4 dari alam mendalam jangkauan, dan kau ingin hati seorang peri dari lembah Wanhua untuk diam-diam menyetujuinya. Para pengikut Sekte Pedang menatap tajam ke arah perahu terbang. Sementara itu, di atas perahu terbang, beberapa kepala yang penasaran mengintip keluar, melihat sekeliling. Tatapan mereka pun penuh harap, mencari satu sosok. Sepertinya Sein Gu tidak ada di sini. Sudah lama ku dengar kalau Sein Gu dari Sekte Pedang sangat hebat. Hari ini, kita seharusnya bisa melihatnya. Tetapi tampaknya dia kurang berminat pada lembah Wanhua kita, dan tidak mau keluar untuk menyambut kita. Keduanya juga tampak seperti orang suci Sekte Pedang, tanpa aura biasa, tapi sayangnya, dibandingkan dengan orang suci Gu yang dikabarkan, mereka tampak biasa-biasa saja. Tak lama kemudian, dengan bimbingan para tetua Sekte Pedang, perahu terbang itu pun terhenti. Pemimpin lembah Wanhua beserta murid-muridnya datang langsung ke alun-alun Sekte Pedang melalui formasi penyambutan murid-murid Sekte Pedang. Di antara mereka, ada seorang wanita, mengenakan topi dan kerudung tipis. Dalam gaun putih, juga tertutup rapat. Meski begitu, hanya keanggunan postur berjalannya saja yang menarik perhatian banyak murid Sekte Pedang. Meski mereka tidak dapat melihat wajahnya, wanita itu tampaknya memiliki sihir unik yang sangat menarik perhatian semua orang. Ini, pasti gadis kebanggaan surgawi dengan tulang godaan bawaan dari lembah Wanhua, kan? Tentu saja, aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya, meskipun aku tidak bisa melihat apapun. Para pengikut Sekte Pedang juga menghitung dalam hati mereka. Tak lama kemudian, di alun-alun, para pemuda dari Sekte Pedang dan lembah Wanhua mulai berdiskusi dan bertukar pandangan sesuai dengan pengaturan para tetua. Dan wanita yang mengenakan jilbab dan topi itu duduk dengan tenang, tidak secara aktif berusaha berbicara dengan siapapun. Ketika pengikut Sekte Pedang mendekatinya, dia hanya berkata dengan lembut, "Maaf, jika ini tentang berkhotbah, silakan cari adik perempuan yang lain." Suara lembut itu, bagaimanapun, memiliki efek khusus yang menggetarkan jiwa, membuat pengikut Sekte Pedang menganggukkan kepala dengan patuh sebagai tanda mengakui gangguan tersebut dan kemudian berbalik. Su Meier, melalui cadarnya, mengamati banyaknya pengikut Sekte Pedang yang hadir, wajahnya tidak dapat dihindari memperlihatkan ekspresi kekecewaan. Meskipun ada dua Sein Her yang hadir, mereka tidak menarik perhatiannya. Kerudung ini juga merupakan harta ajaib yang istimewa, yang dapat menghalangi orang luar untuk menyelidiki dengan indera keilahian mereka, dan juga menekan pengaruh tulang penggoda bawaan miliknya. Kalau tidak ditekan, para pengikut Sekte Pedang ini mungkin akan tergila-gila pada pandangan pertama, tanpa ada pikiran lain. Hingga malam harinya, dia masih belum menunggu sosok Sein Gu itu. Sebaliknya, Lucian Raja Sejati melangkah ke udara dan langsung menuju ke platform tinggi di alun-alun. Suara itu berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara-saudari junior, diskusi hari ini tentang Dao pasti menuai hasil yang tidak sedikit. Karena ini adalah diskusi yang diperuntukkan bagi para murid, Lucian juga telah maju ke depan. Namun, jika kita berbicara tentang diskusi, itu mungkin kurang tepat. Sederhananya, saya akan berkhotbah kepada saudara-saudari muda selama 3 hari. Saya harap kalian semua mendapatkan beberapa wawasan." Meskipun Lucian masih menyandang gelar pewaris suci, kekuatannya telah mencapai kekuatan agung alam raja, lebih kuat dari semua tetua dan master lembah Wanhua yang hadir. Dia hampir setara dengan kekuatan besar lama seperti Master Sekte Pedang dan Master lembah Wanhua. Dia tentu saja tidak berniat untuk berdiskusi dengan para kultivator tingkat rendah ini. Kemunculannya hari ini adalah karena statusnya. Dia ada di sana untuk mendukung Sekte Pedang dan juga untuk berkhotbah selama beberapa hari, sehingga para junior dan junior dapat memperoleh sesuatu. Terima kasih banyak, kakak senior Lucian. Banyak murid menjadi cerah setelah mendengar kata-kata ini. Khotbah yang disampaikan oleh kekuatan besar kerajaan adalah kesempatan langka bagi mereka. Jika mereka dapat memperoleh wawasan darinya, memecahkan kemacetan seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tubuh pedang bawaan memang luar biasa. Ekspresi Su Meier yang selalu acuh tak acuh sedikit bersinar pada saat itu. Raja sejati Lucian ini tentu saja dapat dianggap sebagai tokoh legendaris negara bagian tengah dalam milenium terakhir. Sebelum Gu Changge muncul, dia adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di antara generasi muda. Tapi sekarang, Su Meier semakin penasaran mengapa sosok Gu Changge belum juga muncul. Apakah dia tidak berencana menghadiri konferensi pertukaran ini?
Jika memang begitu, maka sia-sia saja dia datang ke sini. Tak lama kemudian, suara Lucian True Monarch memasuki telinga semua orang, dan taur hitam yang melingkupinya membuat kerumunan orang merasakan pencerahan tiba-tiba. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona. Selama berkhotbah, Raja Sejati Lucian sesekali akan melirik ke arah tanah berat Gunung Pedang. Sejujurnya, dia juga ingin bertemu langsung dengan saudara muda Gu. Dan tiba-tiba, hari ketiga khotbah Raja Sejati Lucian pun tiba. Alun-alun itu sangat sunyi, hanya Lucian Raja Sejati, di tengah pusaran irama Tao, yang terus menguraikan Dao. Dari alam mendalam jangkauan hingga alam bijak, dia berbagi pengalamannya dengan saudara-saudari junior tanpa ragu. Tiba-tiba, dengan munculnya sebuah sosok. Pelafalan Dao oleh Raja Sejati Lucian terhenti sejenak saat dia menatap orang tersebut dalam diam. Namun, setelah berkontak mata, ia meneruskan khotbahnya, tanpa memengaruhi para pengikutnya yang mendengarkan. Gu Changge berjalan ke alun-alun, melirik Lucian Raja Sejati yang sedang berkhotbah, dan menebak identitasnya. Kali ini, kemundurannya diperpanjang 2 hari, tetapi tidak menunda apapun yang berarti. Setelah memberi hormat sedikit kepada Lucian Raja Sejati, dia duduk bersila. Kebetulan sekali, Lucian Sang Raja Sejati tengah memaparkan pengalamannya yang berhubungan dengan alam gerbang surgawi tingkat 8. Baginya, mendengarkan juga cukup bermanfaat. Raja Sejati Lucian melanjutkan ceramahnya tanpa gangguan, tetapi dia mengangguk kecil pada Gu Changge, sebagai bentuk salam. Dalam hatinya, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa adik junior Gu tampaknya cukup ramah. Dia tidak tampak seperti orang yang suka membunuh, sebaliknya, dia memancarkan aura seorang pria yang berbudaya dan berbudaya. Masalah yang berkaitan dengan keluarga Wu mungkin memiliki sisi lain dari cerita tersebut. Sementara itu, Su Meier yang tidak sepenuhnya fokus pada khotbah, secara alami menyadari kehadiran Gu Changge. Melalui selubung tipis topinya, dia mengamatinya dengan matanya yang menawan bagaikan rubah. Pihak lain tampaknya juga menyadari tatapannya dan langsung berbalik untuk menatap matanya. Gu Changge mengernyitkan dahinya sedikit, saat melihat wanita ini, jantungnya tiba-tiba berdebar tak karuan. Perasaan ini, seolah-olah merupakan jantung berdebar yang sebenarnya, tidaklah tidak pantas untuk disebutkan, tetapi hal itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Hal itu memberinya perasaan bahwa keadaan pikirannya sedikit berada di luar kendalinya. Untungnya, begitu ia menginginkannya, sensasi itu menghilang. Setelah mengangguk sedikit padanya, Gu Changge terus mendengarkan dengan penuh perhatian khotbah Raja Sejati Lucian. Kadang-kadang, ekspresinya akan bersinar dengan jelas. Meskipun dia yakin akan memahami hal-hal ini begitu dia mencapai alam yang sama, memiliki pengetahuan sebelumnya tidak diragukan lagi hanya bermanfaat dan tidak merugikannya. Tidak terpengaruh oleh Charming Bond. Su Meier sedikit terkejut, agak heran. Pria lain akan menunjukkan perubahan yang nyata dalam tatapan mereka saat melihatnya. Namun, saat Gu Changge menatapnya, tatapan matanya tetap tenang, dan dia bahkan sedikit mengernyitkan alisnya, apakah dia menunjukkan rasa benci padanya? Aneh. Kejadian ini mau tidak mau menggugah rasa kompetitif dalam hatinya. Biasanya lelaki akan kehilangan akal sehatnya saat melihatnya, namun hari ini ada yang mengerutkan kening saat melihatnya. Kalau saja bukan karena presiden Gu Changge yang memiliki 4 pasangan Taois, dia mungkin akan menduga bahwa Gu Changge sama sekali tidak menyukai wanita, tetapi sebaliknya lebih menyukai. Tak lama kemudian, khotbah 3 hari yang disampaikan Raja Sejati Lucian berakhir. Selama 3 hari itu, beberapa murid yang berada di ambang alam mereka telah secara tidak sadar mencapai terobosan saat mendengarkan khotbah. Baik murid dari Sekte Pedang maupun Lembah Wan Hua memperoleh banyak kemajuan. Mereka berdiri dan membungkuk kepada Raja Sejati Lucian, kami berterima kasih kepada kakak senior Lucian. Bahkan Gu Changge pun berdiri dan membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Lu tidak ingin tinggal lama, jadi aku mendoakan semua saudara junior agar memperoleh kemenangan lebih banyak di kompetisi mendatang. Raja Sejati Lucian menerima ucapan terima kasih mereka dengan tenang namun sekali lagi mengangguk ke arah Gu Changge sebagai jawaban. Meninggalkan kata-kata itu, sosoknya langsung berubah menjadi irama Tao dan lenyap dari pandangan orang banyak. Pada saat itu, banyak kultivator wanita di Lembah Wan Hua mengikuti anggukan sebelumnya, akhirnya menyadari Gu Changge. Apakah ini Santo Gu? Hanya dengan sekali lihat, mereka dapat membedakan Gu Changge dari orang banyak. Sikapnya agak menonjol dan unik, terutama karena penampilannya yang tampan. Bab 261, meminta bimbingan dari Sein Gu, tidak terpengaruh. Khotbah pun berakhir, dan para resi berkekuatan besar dari Sekte Pedang dan Lembah Wan Hua akhirnya melangkah maju untuk berbicara, jika ada yang ingin menantang satu sama lain, mereka dapat menuju ke arena 10 kejahatan. Pada saat itu, kami para tetua akan bertindak sebagai pelindung untuk memastikan keselamatan kalian selama kompetisi. Jika kau ingin mengasimilasi apa yang telah kau pelajari dari khotbah itu, Sekte Pedang kami juga akan menyediakan tempat-tempat terpencil bagimu untuk bermeditasi, kau dapat mengikuti tetua Li ke sana. Saat dia berbicara, murid-murid dari Sekte Pedang dan Lembah Wan Hua terbagi menjadi 2 kelompok.
Beberapa orang memperoleh wawasan dari khotbah tersebut dan berencana mencari tempat untuk bermeditasi di bawah bimbingan Tetua Li dari Sekte Pedang. Adapun mayoritas, mereka dipimpin oleh beberapa orang bijak untuk menuju ke arena 10 kejahatan. Gu Changge awalnya berencana untuk kembali langsung ke aulanya sendiri, karena ia kurang tertarik dengan kompetisi ini. Namun, dua tetua dengan ramah mengundangnya, dan sekarang, sebagai wajah dari Sekte Pedang, reputasinya bahkan telah melampaui Raja Sejati Lucian, yang nomor satu di antara para pewaris suci, meskipun dia belum sekuat itu. Bahkan para kultivator wanita dari lembah Wan Hua pun tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya dari waktu ke waktu. Termasuk dia yang memiliki tulang penggoda bawaan, yang tatapannya terus-menerus tertuju pada Gu Changge. Sebaliknya, Gu Changge sendiri berjalan dengan tenang menuju arena 10 kejahatan. Selain melirik sekilas ke arah Su Meier di awal, dia tidak lagi menatapnya. Hal itu menyebabkan para tetua dari lembah Wan Hua sedikit mengernyit, bertanya-tanya siapakah sebenarnya pemilik tulang menawan itu. Mengapa bocah itu tampak tidak tertarik pada Meier, sementara tatapan Meier tetap tertuju padanya tanpa bergeser. Tak lama kemudian, semua orang telah tiba di Ten Evil Arena. Gu Changge melihat sekeliling dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Dua orang pewaris suci dan satu orang suci wanita yang pernah berkompetisi dengannya sebelumnya semuanya hadir. Santo Gu, baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau sudah berhasil menembus alam gerbang surgawi tingkat 8. Aku khawatir, jika kita berhadapan sekarang, kita tidak akan bertahan bahkan sekejap pun. Su Qiufeng dan kedua temannya, setelah melihat tatapannya, juga maju untuk menyambutnya. Mereka sekarang sepenuhnya yakin akan kehebatan Sein Gu. Terutama Su Qiufeng, yang selama tantangan keduanya terhadap Gu Changge di kaki puncak putra suci keempat, menyadari bahwa lawannya tidak menggunakan taktik apapun, tetapi malah mengandalkan kekuatan tak terkalahkan untuk menghancurkannya di alam tingkat ke-9. Sekarang setelah alam Gu Changge berhasil menerobos sekali lagi, peningkatan kekuatannya pasti akan semakin mengerikan. Itu hanya keberuntungan, kata Gu Changge sambil tersenyum santai dan gerakan tangan yang sederhana. Akan tetapi, kemudahan berbicaranya menutupi sifat berbahaya dari terobosannya. Prestasinya di alam gerbang surgawi kelas 8 telah diraihnya di bawah kesengsaraan surgawi. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai keberuntungan belaka? Santo Gu, kamu terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong, dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya bisa menantang puncak Sein ketiga, kan? Atau mungkin, menantang saudara di puncak Sein kedua. Kata Saintes King Lian sambil tersenyum kecut sebelum berbalik menatapnya dengan rasa ingin tahu. Meskipun, selain Lucian, dua puncak suci lainnya juga didominasi oleh para bijak. Namun, di matanya, Gu Changge memiliki kemampuan untuk menantang alam sage. Bahkan para sage, yang jauh melampaui sage biasa, mungkin tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Ini, aku belum benar-benar memikirkannya. Kita tunggu saja sedikit lebih lama, gumam Gu Changge sambil berpikir, tidak menanggapi masalah itu terlalu serius. Terutama karena dia sendiri tidak perlu berkultivasi di puncak suci, puncak putra suci keempat sudah lebih dari cukup bagi sage Jian Chen dan yang lainnya. Dan lagi pula, para pewaris suci dari alam sage kemungkinan memiliki banyak kartu tersembunyi. Bahkan jika dia berhadapan dengan mereka, dia mungkin tidak akan menang dengan mudah. Akan lebih baik jika bermeditasi lebih lama, tingkatkan ranahnya sedikit lagi. Setelah menembus alam pemusnahan tingkat 9, menantang pewaris suci alam sage akan menjadi hal yang mudah baginya. Terlebih lagi, dengan kecepatan kultivasinya saat ini, menerobos ke alam pemusnahan tingkat ke-9 akan memakan waktu paling lama 1 atau 2 tahun. Tidak perlu terburu-buru. Saya yakin ini akan sangat menarik ketika saatnya tiba. Melihat dia tidak menunjukkan rencana untuk menantang, ketiganya tidak mendesak lebih jauh, meninggalkan komentar sebelum mengamati banyak murid dari lembah Wan Hua. Mereka juga mencari kesempatan untuk menemukan peserta dengan alam dan kekuatan yang sama untuk terlibat dalam duel. Untuk menemukan kekurangan mereka melalui pertempuran. Terlebih lagi, dengan para tetua yang melindungi mereka, mereka tidak perlu khawatir dengan bahaya yang sama seperti dalam pertarungan hidup dan mati. Paling parahnya, mereka hanya akan terluka sedikit, dan itu bukan masalah besar. Pada saat yang sama, banyak kultivator wanita dari lembah Wan Hua juga mengamati para pengikut Sekte Pedang. Tak lama kemudian, beberapa murid melangkah ke arena, mengumumkan nama mereka dan mulai bertarung. Sebaliknya, Gu Changge berdiri di sana, diam-diam menyaksikan pertarungan orang lain tanpa ada niat untuk memilih siapapun untuk ditantang. Alam tertinggi di antara mereka hanyalah alam pemusnahan tingkat ke-9, yang tidak membangkitkan keinginan apapun dalam dirinya untuk bertindak. Dia mungkin perlu menggunakan beberapa taktik melawan lawan dari alam sage, tetapi melawan alam pemusnahan tingkat ke-9, dia dapat mengakhiri pertarungan dengan menjentikkan jarinya. Kakak senior Gu, bertemu denganmu hari ini sungguh tidak mungkin seperti yang dikatakan rumor. Su Meier mendekatinya pada suatu saat, berbicara dengan suara yang lembut dan ramah. Su Meier, yang rendah hati ini, memberi salam kepada kakak senior Gu.
Saya penasaran, apakah kakak senior Gu bersedia memberi pencerahan kepada saya? Saat Gu Changge menoleh untuk melihat, dia dengan lembut mengangkat ujung kerudungnya yang tipis dengan tangan gioknya yang halus. Kerudung itu menutupi kecantikannya yang memukau tetapi membiarkan sedikit kecantikannya terlihat. Hanya memperlihatkan setengah wajahnya, dia berhasil membuat Gu Changge berhenti sejenak secara naluriah, ingin mengangkat sisa kerudung putihnya dan melihat kecantikannya sepenuhnya. Namun, begitu perasaan ini muncul, dia langsung menekannya. Bahkan dengan kekuatan jiwa ilahinya, dia sebenarnya dipengaruhi oleh tulang menawan, yang membuatnya sedikit mengernyit sekali lagi. Tidak perlu bicara soal mengajarkan ajaran. Jika Saintes Su ingin mengadakan kompetisi persahabatan, aku, Gu Changge, akan dengan senang hati menemanimu. Melihatnya setuju, Su Meier tersenyum tipis, percaya dia telah berada dalam genggamannya. Saat dia mengetukkan jari kakinya pelan, dia melayang ke udara dan tiba di atas sebuah platform. Pada saat inilah Gu Changge menyadari dia bahkan tidak mengenakan sepatu, sepasang kaki gioknya yang indah terekspos ke udara. Kelihatannya dia berdiri di sana, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat dia selalu mempertahankan keadaan melayang, menjaga jarak yang sangat kecil dari tanah dan dengan demikian tidak mengotori kakinya dengan debu atau noda. Hanya tindakannya melayang ke panggung telah menarik perhatian banyak pengikut Sekte Pedang. Masing-masing dari mereka tampak agak tergila-gila. Bahkan dua orang pengikut Sekte Pedang yang tengah bertanding pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik, mengakibatkan hilangnya konsentrasi yang membuat lawan mereka dari lembah Wanhua dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan mereka secara langsung. Setelah menyadari apa yang terjadi, mereka hanya bisa tersenyum canggung dan mengakui kekalahan. Sementara itu, Gu Changge melangkah maju dengan ekspresi normal, tidak membuat gerakan mencolok, dan muncul di peron, berdiri di hadapan Su Meier. Kakak senior Gu, aku tahu aku lemah dan jelas bukan tandinganmu. Mohon berbelas kasih. Saat Su Meier bicara, mata itu seakan memiliki kekuatan untuk memikat jiwa, dan setelah diamati dengan saksama melalui kain kasa putih, matanya bahkan tampak agak mirip rubah. Tentu saja, dia mengangguk sedikit. Dia membuat gerakan mengundang dengan santai, membiarkan Su Meier mengambil langkah pertama. Jangan sampai dia mengambil tindakan dan meninggalkannya tanpa kesempatan untuk melakukannya. Lagi pula, dia memang penasaran untuk melihat apa sebenarnya yang istimewa tentang tulang menawan itu. Hati-hati, kakak senior. Su Meier tidak berdiri dalam upacara, dengan energi spiritual berputar di sekelilingnya, berubah menjadi rupa ekor rubah di belakangnya. Dengan latar belakang 9 ekor, dia tampak lebih unik dan menawan. Dia duduk tepat di atas energi spiritual yang berubah menjadi ekor rubah, dan dengan pose yang memikat, dia menempelkan tangannya ke bibirnya dan dengan ringan meniupkan napas ke arah Gu Changge. Seketika itu juga hantu rubah roh ekor 9 menyerangnya. Pada saat yang sama, dia mengaitkan jarinya sedikit ke arah Gu Changge dan mencoba menyihirnya dengan tatapan memikat, bertujuan untuk memengaruhi pikirannya. Namun, hanya dengan menatapnya, Gu Changge merasakan dorongan untuk membiarkan jiwa ilahinya menyerbu ke arahnya. Namun nasibnya tidak beruntung, dijaga oleh lonceng Tao di dalam laut kesadarannya, dia hanya mengalami linglung sesaat sebelum segera tersadar kembali. Saat hantu rubah roh itu sampai di depannya, Gu Changge hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan santai. Hantu yang terbentuk dari energi spiritual hancur seketika, tidak menimbulkan riak sedikit pun. Melihat ini, Su Meier tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh pesonanya? Dan dia bahkan tidak serius. Hanya lambaian tangannya saja sudah cukup untuk menghancurkan keterampilan ilahi tingkat surga miliknya. Dia tahu mungkin ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara mereka, tetapi dia tidak menyangka akan sedemikian besarnya. Tidak mau menyerah, dia segera melancarkan gerakan lain, menggunakan kemampuan ilahi bawaannya. Dia mengubah seluruh area itu menjadi merah muda, memancarkan aura khusus yang dapat membangkitkan dorongan luar biasa pada siapapun yang menciumnya. Pada saat yang sama, cermin air yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing mencerminkan sosoknya yang menggoda. Setiap gerakan tampaknya dirancang untuk memikat jiwa. Kemampuan ilahi bawaan Saintes Su cukup menarik. Namun, sayang sekali itu tidak efektif terhadapku. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit dan tetap tenang dalam hati sambil melihat ke banyak cermin. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan membentuk jari pedang, dengan santai menggambar 3 meter di belakangnya. Kelihatannya tidak ada seorang pun di sana, tetapi saat pedang Qi-nya lewat, terdengar teriakan kesakitan, dan sosok Su Meier tiba-tiba muncul di tempat itu, tampak tercengang dengan tanda merah di lengannya yang putih. Kakak senior Gu benar-benar tidak punya belas kasihan terhadap kaum Hawa, katanya, suaranya mengandung sedikit keluhan. Jika ini adalah pertarungan sampai mati, adik perempuan Su pasti sudah mati sekarang. Gu Changge menggelengkan kepalanya dan mulai menganalisis dengan sungguh-sungguh kelemahan kemampuan ilahi bawaan miliknya. Dia segera menunjukkan kelemahan kemampuannya. Mendengar itu, Su Meier tercengang. Apakah pria ini benar-benar serius ingin bersaing dengannya sejak awal? Dan dia tidak pernah terganggu oleh pesonanya.
Terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior Gu, katanya setelah beberapa saat, menggigit bibirnya dan terdengar kesal. Aku sedikit lelah. Jika suster junior Su masih ingin bertanding, sebaiknya kau mencari saudara lain dari sekte pedangku. Aku tidak akan menemanimu lagi. Selamat tinggal. Sambil berbicara, Gu Changge menangkupkan tangannya, bersiap untuk langsung pergi. Hari ini, dia datang menemui tulang menawan murni karena rasa ingin tahu, dan sekarang lebih penting untuk kembali bermeditasi. Tapi kakak senior Gu, kau belum mengalahkanku. Tidak pantas bagimu untuk pergi seperti ini, kata Su Meier sambil menggigit bibirnya dan tanpa sadar mencoba menghentikannya. Akan tetapi, saat kata-katanya selesai, Gu Changge dengan santai menjentikkan jarinya di bahunya. Dengan bunyi, pop, area khusus kemampuan ilahi bawaannya langsung menghilang. Yang terjadi selanjutnya adalah langit yang dipenuhi oleh petir kesengsaraan, memancarkan kekuatan mengerikan yang mampu menimbulkan kehancuran dan dengan cepat berubah bentuk menjadi pedang terbang, hampir 1000 pedang terbang petir kesengsaraan, semuanya pada saat itu mengarahkan ujung mereka ke arahnya. Dia dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam setiap pedang terbang petir kesengsaraan, mengetahui bahwa meskipun mereka tidak dapat membunuhnya, mereka setidaknya dapat melukainya dengan parah. Jika hampir 1000 pedang terbang petir kesengsaraan ini jatuh bersamaan, belum lagi aku sekarang berada di tahap awal alam gerbang surgawi tingkat 8, bahkan di alam pemusnahan tingkat 9, satu-satunya hasilnya adalah kematian dan kehancuran total. Aku mengaku kalah. Meskipun enggan, Su Meier tidak punya pilihan selain mengatakannya. Saat kata-katanya selesai, Gu Changge melambaikan tangannya dengan santai, membubarkan hampir 1000 pedang terbang petir kesengsaraan, dan melangkah maju menghilang dari pandangan semua orang. Dia langsung menuju aula besarnya di tepi Gunung Pedang. Ada yang mengira Sein Gu akan tertarik pada Saintes. Sekarang tampaknya, kita telah meremehkan Sein Gu. Ini pertama kalinya aku melihat seorang kultivator di bawah alam sage menolak pesona mental sang Saintes. Lagi pula, Sein Gu sangat tampan. Aku bahkan bertanya-tanya apakah Sein Gu juga memiliki tulang menawan. Kalau tidak, mengapa aku merasa seperti jatuh cinta pada kakak senior Gu hanya dengan sekali pandang? Banyak kultivator wanita di lembah Wanhua tidak dapat menahan rasa kagum melihat pemandangan ini. Beberapa di antara mereka, melihat ke arah tempat Gu Changge pergi, bahkan ada hati di mata mereka. Dibandingkan dengan Su Meier dengan tulang penggoda bawaan miliknya, tampaknya Gu Changge lebih cocok dengan tulang penggoda bawaan. Terutama sekarang, saat Su Meier dengan bodohnya menatap ke arah tempat Gu Changge pergi, butuh waktu lama baginya untuk mengalihkan pandangannya. Salah perhitungan, tapi ini membuatnya lebih menarik. Su Meier mengerutkan bibirnya, dan mengingat wajah tenang itu sebelumnya, dia tak dapat menahan perasaan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Sebelumnya, kedatangannya ke Sekte Pedang adalah atas permintaan banyak master lembah yang ingin agar dia merebut hati Sein Gu dan, idealnya, menjadi pasangan Taois dengannya. Itulah ide sekte itu. Tapi sekarang, dia sendiri pun memendam pikiran serupa. Ini pertama kalinya ada orang yang memperlakukannya seperti ini, bahkan mengerutkan kening padanya. Benar-benar perasaan yang aneh. Dan tindakannya yang sederhana tadi telah membuat banyak murid dari Sekte Pedang dan Lembah Wanhua berseru, meskipun Sein Gu berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, dia mungkin tidak kalah dengan mereka yang berada di alam sage. Bahkan para master Lembah Wanhua dan para tetua Sekte Pedang, para makhluk perkasa di alam sage, mengangguk pelan saat mendengar seruan mereka. Mereka juga merasakan ancaman kuat dari pedang terbang kesengsaraan surgawi yang dia panggil dengan santai. Satu atau dua pedang terbang mungkin tidak menimbulkan ancaman apapun. Namun lawannya hanya menjentikkan jarinya, dan 1000 pedang terbang muncul, bagaimana mungkin mereka yang berada di alam sage berani melawan? Terutama karena itu adalah kekuatan kesengsaraan surgawi, yang secara alami menahan para kultivator. Sementara itu, Gu Changge juga telah kembali ke aula besarnya pada kesempatan pertama. Dia langsung memasuki ruang pengasingan, berencana untuk mengasingkan diri sebaik-baiknya dan mencoba mencapai alam pemusnahan tingkat 9. Terutama karena dia sudah menukarkan eliksirnya, dia hanya perlu menunggu istri-istrinya memurnikan eliksir tersebut, maka tulang akar dan pemahamannya akan meningkat lagi. Jauh di dalam Gunung Pedang, Ye Qing yang tengah memurnikan ramuan, merasakan kepulangannya dan tak dapat menahan diri untuk membuka matanya sedikit. Dia bergumam, aneh, anak ini tidak menyukai gadis kecil dari lembah Wanhua itu. Setelah bergumam sendiri, dia tidak mau berpikir lebih jauh dan terus fokus menyempurnakan ramuannya. Dibandingkan dengan hal lain, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah yang paling penting. Dan jelas, Gu Changge berpikiran sama. Akan tetapi, jika dia bisa memiliki satu pasangan Tao lagi, tentu dia tidak akan menolaknya, karena satu pasangan Tao lagi akan berarti hadiah tambahan untuk kultivasinya sehari-hari, dan dia juga bisa meningkatkan pemahaman tulang akarnya dengan memeliharanya. Namun, dia tidak begitu putus asa saat ini, membiarkan segala sesuatunya berjalan secara alami. Kecuali jika ada rasa kasih sayang timbal balik, dia tidak perlu secara khusus mencari wanita asing hanya untuk menonjolkan aspek tersebut.
Sekarang, dia memiliki kekuatan dan sarana untuk mengikuti kata hatinya sepenuhnya.